Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safika Isabella dengan NIM 131230086. Di video kita kali ini kita akan menjelaskan tentang Komisi Penyiaran Indonesia atau biasa disingkat dengan KPI. KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID yang bekerja di wilayah setingkat provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. Perkenalkan, nama saya Sadam Gustaf Harimurti Asegaf dengan NIM 131230075. Dasar hukum pembentukan KPI merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran berbunyi, Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Yang mana pada pasal tersebut dimuat pengertian KPI secara jelas. Secara umum, tujuan dibentuknya KPI adalah mengatur segala hal terkait penyiaran yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farfa Diasulian dengan NIM 131230078. Di sini saya akan membacakan contoh kasus KPI. Kronologinya yaitu program televisi drama remaja yang ditayangkan di stasiun televisi swasta X menayangkan episode yang memperlihatkan adegan pacaran di bawah umur, penggunaan bahasa kasar, dan adegan kekerasan ringan. KPI menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan konten program tersebut. Mereka menilai konten tersebut tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak dan para remaja. KPI memanggil pihak stasiun televisi X untuk memberikan klarifikasi terkait konten program drama remaja tersebut. Stasiun televisi X berdalih bahwa mereka telah melakukan sensor dan menganggap adegan tersebut tidak terlalu vulgar. Melakukan pemantauan dan investigasi lebih lanjut terhadap program drama remaja dan menemukan bahwa adegan yang diprotes memang mengandung unsur yang melanggar standar KPI. Menjatuhkan sanksi kepada stasiun televisi X berupa teguran tertulis. Selain itu, KPI merekomendasikan agar stasiun televisi X meningkatkan kualitas program, melakukan sensor yang lebih ketat, dan memperhatikan standar KPI dalam menayangkan program yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja. KPI yang terlanggar yaitu KPI pasal 12 tentang penayangan program siaran yang bersifat negatif. Lalu KPI pasal 13 tentang penayangan program siaran yang mengandung unsur kekerasan. Lalu KPI pasal 17 tentang penayangan program siaran yang mengandung unsur seksual. Dan KPI pasal 21 tentang penayangan program siaran yang mengandung unsur bahasa kasar. Halo, perkenalkan, nama saya Reva Kamaranesi dengan NIM 131230073. Di sini saya akan memberi tanggapan dari contoh kasus KPI yang telah diambil oleh kelompok kami. Dalam kasus KPI tersebut, program drama remaja tidak menampilkan nilai-nilai positif dan justru menampilkan konten negatif yang dapat berdampak buruk bagi anak-anak dan remaja. Lalu konten tersebut dapat memberikan pengaruh negatif pada perkembangan mental dan moral anak-anak dan remaja, seperti meniru perilaku negatif dan mempromosikan hubungan pacaran di bawah umur. Kemudian stasiun televisi X memiliki tanggung jawab untuk menyaring dan melakukan sensor yang ketat terhadap konten program yang ditayangkan, khususnya program yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja. Sekian tanggapan dari saya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Marius Bastian dengan NIM 1312377.
suatu organisasi atau individu dalam konteks mencapai tujuan tertentu dalam konteks mempertahankan atau tidak KPI. Berikut mengukur kinerja KPI membantu organisasi atau individu mengukur seberapa baik mereka mencapai tujuan strategi, meningkatkan efisiensi dengan mengidentifikasi area yang merupakan perbaiki KPI dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengambil keputusan KPI, menyediakan data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti, motivasi dan fokus. KPI dapat memotivasi karyawan dengan memberikan tujuan yang jelas dan fokus pada apa yang penting. Transparansi KPI memungkinkan relevansi yang menurut KPI yang tidak lagi relevan dengan tujuan strategi dapat menyesatkan dan mengarahkan upaya ke area yang kurang penting. Biaya dan waktu mengumpulkan dan menganalisa data KPI dapat memakan biaya yang waktu signifikan. Keputusan untuk mempertahankan atau tidak KPI harus didasarkan pada relevansi dan nilai yang diberikan KPI dalam membantu organisasi atau individu mencapai tujuan mereka. Jika KPI tetap relevan, mendukung efisiensi dan membantu dalam mengambil keputusan yang baik, maka sebaiknya dipertahankan. Namun jika KPI tidak lagi sesuai dengan kebutuhan strategis atau memberikan beban yang lebih besar daripada manfaat, maka revisi atau menghapuskan KPI mungkin diperlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ramadana dengan NIM 1312300111 dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang lembaga, yaitu lembaga KPI atau biasa disebut Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur penyiaran di suatu negara. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa penyiaran dilakukan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. KPI juga bertugas mengeluarkan regulasi, memberikan izin penyiaran, serta menangani pelanggaran yang terjadi dalam industri penyiaran. Dengan demikian, keberadaan KPU diharapkan dapat menciptakan lingkungan penyiaran yang sehat dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi, apakah lembaga KPI perlu dipertahankan atau tidak? Itu tergantung pada evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja dan pentingnya dalam menjaga kualitas siaran, melindungi masyarakat, serta menjaga ketertiban dalam industri penyiaran di Indonesia. Perlu diingat bahwa dalam mewujudkan kebebasan berekspresi dan menghormati nilai-nilai demokrasi, penting juga untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara regulasi yang diperlukan dalam kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.